Baik, saat ini kita akan membahas tentang etika penelitian. Apa sih etika penelitian? Kenapa sih kita harus melakukan penelitian secara beretika? Nah, kita akan bahas satu persatu. Etika itu berasal dari bahasa Yunani ya. Berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang artinya karakter. Etika itu digunakan untuk menunjukkan tentang studi secara sistematis tentang nilai sebenarnya, nilai dan konsep. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Jadi sebenarnya etika itu memang prinsip-prinsip umum untuk menjustifikasi bahwa tindakan yang kita lakukan itu benar atau salah. Konsep yang kita lakukan benar atau salah. Etika dalam penelitian tidak hanya sekedar etiket atau sopan santun dalam meneliti. Kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu etika. Yang pertama tentang mengapa sih diperlakukan etika dalam penelitian. Kalau kita sebagai peneliti melakukan penelitian, kita berinteraksi dengan banyak pihak. Numen tahun 2006 mencatatkan ada 6 stakeholders dalam penelitian. Siapa saja sih stakeholders atau pemangku penelitian yang terlibat, dipengaruhi dan mempengaruhi penelitian kita, gitu ya, stakeholders ya. Yang pertama masyarakat atau society. Karena penelitian kita kan melihat fenomena yang ada di masyarakat dan diperuntukkan juga nanti hasilnya semoga bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan masyarakat juga terlibat nantinya dalam penelitian kita, beberapa bagian dari masyarakat terlibat secara langsung. Jadi society at large itu adalah salah satu pemangku kepentingan dalam penelitian kita. Yang kedua, penelitian itu stakeholders-nya juga pemerintah. Pemerintah itu juga misalnya saja dalam membangun kebijakan. Semuanya dilakukan berdasarkan penelitian, pengamatan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Dan hasilnya, hasil penelitian tersebut bisa digunakan oleh pemerintah juga untuk apa? Untuk mengembangkan kebijakan, untuk melakukan pembangunan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dasarnya adalah penelitian. Dan pemerintah juga menjadi salah satu stakeholders dalam penelitian itu sendiri. Kemudian komunitas akademik atau scientific community. Itu juga stakeholders dalam penelitian kita. Scientific academic atau scientific community itu berupaya untuk mengkaji penelitian-penelitian yang baik, rambu-rambu yang benar dalam melakukan penelitian, sehingga pengumpulan data, hasilnya, dan bahkan ketika dipublikasikan kebermanfaatnya benar-benar teruji. Berikutnya adalah partisipan dan dalam penelitian kita. Baik itu responden kalau kita menyebarkan kuesioner, beliau adalah para partisipan penelitian kita, ataupun narasumber yang akan diwawancara, atau kita ajak diskusi untuk mengumpulkan data. Kemudian ada sponsor atau penyandang dana, itu juga bagian dari pemangku kepentingan. Misalnya kalau kita berada di akademisi yang bekerja di universitas misalnya, dalam penelitian kita mendapatkan dana penelitian berupa hibah penelitian dari pemerintah, dari universitas gitu ya, atau dari lembaga-lembaga sponsor lain baik internasional, nasional maupun lokal. Atau clients misalnya, clients itu adalah bagian juga yang mendanai penelitian kita, misalnya perusahaan untuk kepentingan perusahaan juga. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah peneliti itu sendiri. Dia adalah stakeholders dalam penelitian kita. Nah, 6 stakeholders dalam penelitian ini memiliki kepentingan. Berbagai pihak ini ketika berinteraksi juga sebaiknya memiliki asas saling menghargai dan saling menghormati. Mereka juga bagaimana caranya membagi tanggung jawab, menghormati hak dan kewajiban masing-masing, sehingga seluruh pihak yang terkait dalam penelitian
bisa menjalankan penelitian dengan hasil yang baik, bermanfaat, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka kita butuh etika. Dalam hal ini adalah pedoman etika atau ethical guidelines dalam penelitian. Lazimnya, kode etik penelitian berisi beberapa hal. Ini yang saya rangkum dari Jennings tahun 2010. Pertama, misalnya kode etik penelitian itu berisi tentang bahwa partisipasi dari individu yang terlibat dalam penelitian itu harus bersifat sukarela, tidak ada paksaan terlibat dalam penelitian yang kita lakukan, gitu ya. Berikutnya, harus ada informasi tentang penelitian yang kita lakukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian kita. Dan juga kita membutuhkan persetujuan atau consent, information consent, apakah mereka mau terlibat dalam penelitian kita atau tidak. Berikutnya ada juga hak individu yang terlibat dalam penelitian kita tentunya untuk menjawab atau merespon pertanyaan. Tapi dia juga berhak untuk tidak menjawab atau merespon dari pertanyaan yang kita ajukan. Itu hak dasar ya ketika kita melakukan penelitian. Berikutnya adalah hak individu untuk tidak mengikuti atau mundur dari penelitian. Jadi misalnya kita sudah janjian nih dengan narasumber untuk wawancara. Kemudian ketika wawancara ada hal-hal yang seseorang tersebut, narasumber tersebut merasa kurang nyaman dan dia sepertinya saya tidak bisa meneruskan penelitian ini dan ingin menghentikan. Hal itu harus kita hargai dan sesuai etika, kita tidak boleh memaksakan yang bersangkutan untuk terus terlibat dalam penelitian kita. Berikutnya adalah hak individu untuk dilindungi dari penipuan berkedok penelitian. Atau dia tidak tahu kalau dia diteliti. Kita hanya mengobservasi dan ternyata kita mengobservasi untuk penelitian. Nah, narasumber harus dilindungi juga dari hal-hal tersebut. Karena itu tidak beretika ya. Selanjutnya adalah hak individu untuk terhindar dari physical harm, psychological harm, legal harm dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Jika misalnya penelitian yang dilakukan itu membuat narasumber atau orang memiliki luka fisik, luka psikologis, dan bahkan melanggar hukum, sebaiknya penelitian itu tidak dilakukan. Gitu ya, dan kita harus tahu gitu ya sampai batas mana penelitian yang kita lakukan itu tidak melukai narasumber kita. Berikutnya adalah lazimnya kode etik penelitian itu menjaga informasi personal yang diberikan oleh narasumber atau responden atau pihak manapun yang terlibat dalam penelitian kita. Kemudian yang terakhir, biasanya individu yang sudah terlibat dengan penelitian kita juga mendapatkan akses akan hasil penelitian kita. Nah, ini kira-kira kode etik yang lazim digunakan dalam penelitian. Lalu bagaimana prosedur etika dalam penelitian? Nah, beberapa institusi pendidikan sudah memiliki mekanisme untuk mengeluarkan semacam izin atau semacam legalitas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik dosen, mahasiswa, atau peneliti lain. Biasanya institusi pendidikan memiliki komisi etik tersendiri. Tetapi kalau tidak memiliki komisi etik, seorang mahasiswa bisa mengurus misalnya prosedur etik ini ke universitas lain yang memang memiliki komisi etik. Kenapa sih legalitas bahwa kita memiliki izin secara etis melakukan penelitian itu penting? Nah, ini yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk menjamin bahwa pihak-pihak tidak dirugikan. Yang kedua, ternyata ada beberapa publikasi, khususnya media publikasi jurnal, membutuhkan misalnya izin etika dari lembaga yang berlaku. Gitu ya, jadi memang sudah sangat diperlukan prosedur etika dalam mengimplementasikan kegiatan penelitian.
Secara garis besar, prosedur etika dalam penelitian itu, peneliti biasanya berdiskusi, berdialog dengan pembimbing, supervisor, promotor, begitu ya, tentang penelitiannya, topiknya, sampai instrumen yang akan digunakan, dan bagaimana instrumen tersebut akan dianalisis. Lalu hal-hal tersebut diajukan kepada komisi etik yang ada di institusi pendidikan, begitu ya, atau lembaga tertentu yang ditunjuk. Nah, komisi etik akan melakukan penilaian terhadap maksud dan tujuan riset, kemudian metode riset dinilai oleh komisi etik tersebut. Komisi etik biasanya melakukan sidang etik. Dari sidang etik itu, kita akan tahu ada beberapa penelitian yang mungkin proposalnya lolos dan langsung bisa melanjutkan penelitian, dan ada yang tidak lolos. Biasanya yang tidak lolos, peneliti harus merevisi sesuai dengan arahan dari komisi etik tersebut. Pada intinya, etik itu sebenarnya juga dilakukan untuk melindungi narasumber, tapi untuk melindungi juga peneliti, supaya peneliti juga tidak melanggar hukum yang berlaku, dan juga untuk melindungi institusi. Jadi prosedur etik ini sangat penting, sehingga penelitian yang kita lakukan prosesnya terjamin, berada di ranah kebenaran sesuai value dan norma yang ada dalam masyarakat, dan hasilnya nanti juga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Demikian sekilas tentang etika penelitian kali ini. Terima kasih.